Qin Yichen baru saja mengirim Ares, Dewa Perang, dan sebelum dia sempat mengatur orang-orang di kuil penguasa cahaya, tiba-tiba, sebuah tekanan langsung dihancurkan, dan orang-orang yang hadir tidak dapat menahan serangan mendadak ini. Semua orang terjepit ke tanah dan tidak bisa bergerak. Qin Yichen sekarang memiliki tubuh ilahi, dan tentu saja dia tidak akan ditekan oleh mereka yang juga dewa. Dia mengulurkan tangannya dan membiarkan Sai Lao dan yang lainnya berdiri, lalu menatap ke langit. Seorang teman dari saya tidak tahu di mana begitu jahat terhadap saya. Namun, respon dari langit membuat Qin Yichen terdiam. Saya datang ke sini atas perintah Mahkamah Agung. Angin, dengarkan keputusannya. Setelah berkonsultasi dengan para tetua, Ming Feng memimpin anak buahnya ke wilayah Bintang Changlan untuk menjaga perbatasan. Jika Anda tidak setuju, semua orang yang percaya di kuil penguasa cahaya akan segera diusir. Mendengar ini, ekspresi Qin Yichen langsung berubah. Pada tahun lalu, kota terapung ini saja telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, mengandalkan berkah darinya yang memadatkan tubuh dewa. Sekarang bagus, orang-orang ini tidak mengatakan mereka berterima kasih, tetapi mereka bahkan mengancam Qin Yichen untuk menjadi penjahat mereka. Tapi sekarang, Qin Yichen tidak bisa mengungkapkan ketidakpuasannya. Karena orang-orang yang percaya di kuil cahaya Lord membutuhkan tempat tinggal, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menundukkan kepalanya dan setuju. Setelah perang barusan, kuil penguasa cahaya kehilangan hampir 10.000 orang percaya, dan jumlah orang yang terluka bahkan lebih banyak. Bahkan Sai Tua melakukan yang terbaik untuk merawatnya, tetapi belum ada yang pulih. Mereka sangat membutuhkan tempat tinggal. Sebagai penguasa cahaya dan panglima tertinggi dari orang-orang ini, Qin Yichen tidak ingin para pengikutnya mati di tempat yang tidak berguna ini. Tepat ketika Qin Yichen hendak setuju, satu orang terbang ke langit dan berkata dengan keras. Yu Feng, kota terapung, tolong ambil kembali perintah dari Mahkamah Agung, dan biarkan para tetua mendengarkan kata-kata di bawah ini dan membuat kesimpulan. Kota kekosongan terapung saya telah menerima berkah dari Tuhan, dan ada banyak orang yang memiliki kesempatan itu. Jika saya memperlakukan kuil penguasa cahaya seperti ini lagi, saya akan terlepas. Terlebih lagi, untuk bertahan melawan makhluk Void, kuil penguasa cahaya menderita kerugian besar dan perlu memulihkan diri. Minta juga utusan itu untuk berbicara dengan Bai Lao untukku. Namun, sebelum kata-kata Feng Lao selesai, omelan terdengar di langit. Diam. Bagaimana keputusan Mahkamah Agung bisa dengan mudah diubah? Selain itu, Anda adalah kota terapung kecil, dan Anda masih ingin mengontrol keputusan Mahkamah Agung. Mungkinkah Anda ingin melarang posisi Mahkamah Agung? Perintah hari ini ada di sini. Jika ada ketidaktaatan, itu akan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap alam dewa dan akan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung saya. Feng Lao menatap kosong pada utusan di depannya. Mulutnya yang terbuka tidak menutup untuk waktu yang lama. Ini bukan Mahkamah Agung Tuhan yang dia kenal. Setidaknya, dalam kesadarannya, Mahkamah Agung tidak akan membuat keputusan bodoh seperti itu. Tepat ketika Feng Lao terdiam, orang lain terbang tinggi ke langit. Itu adalah Han Sanjian. Hei, izinkan saya menanyakan sesuatu. Di mana orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya diatur? Sejauh yang saya tahu, tidak banyak awan dan tanah di alam dewa yang dapat menampung begitu banyak orang. Menurut saya, lebih baik tinggal di kota terapung. Bagaimana? Utusan itu akan marah. Tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Han Sanjian, terutama setelah merasakan niat pedang dingin Han Sanjian, dia dengan paksa mengambil kembali kata-kata yang akan dia tegur. Bukankah kota reruntuhan masih kosong? Itu tidak jauh dari wilayah Bintang Changlan, jadi menetap di sana. Han Sanjian tertegun sejenak, lalu meraih kera utusan itu. Kota reruntuhan? Anda Mahkamah Agung harus tahu untuk apa kota reruntuhan, dan mengatur kuil penguasa cahaya di sana. Mungkinkah Anda khawatir kuil penguasa cahaya akan melarang posisi Anda? Sekelompok pengecut yang hanya bisa berdiri. Hati Han Sanjian penuh amarah. Kota reruntuhan benar-benar ditinggalkan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, dan bahkan tanah awan yang membawa kota reruntuhan berada dalam bahaya. Perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Ilahi tidak hanya untuk membiarkan kuil penguasa cahaya melawan mereka yang tercemar oleh racun untuk mereka. Jika kuil penguasa cahaya ingin menetap di alam dewa, itu harus membayar sendiri untuk memulihkan awan dan tanah di bawah kota reruntuhan. Ini sederhana, menipu terlalu banyak. Semakin Han Sanjian memikirkan kemarahan di hatinya, semakin dia tidak bisa menahannya. Niat pedang Shenleng sudah menutupi utusan di depannya. Utusan itu merasakan niat membunuh yang sebenarnya dan buru-buru berteriak. Han Sanjian, saya menyarankan Anda untuk menjadi bijaksana. Jika Anda membunuh saya, Anda tidak akan bisa hidup dengan Mahkamah Agung. Jangan berharap untuk memiliki kehidupan yang baik di kota terapung. Masih ada lagi. Saya hanya seorang utusan. Anda tidak perlu mempermalukan saya. Utusan itu gemetar ketakutan. Han Sanjian tidak hanya terkenal di kota terapung, tetapi juga yang paling keterlaluan selain monster di Mahkamah Agung. Selain itu, Han Sanjian memiliki kepribadian yang lugas, tidak pernah menunda-nunda pekerjaannya, tidak pernah mengingat balas dendam dalam semalam,
dan temperamennya untuk melapor di tempat telah menjadi orang yang diakui dan tidak dapat diprovokasi. Utusan itu gemetar ketakutan oleh Han Sanjian. Pada saat ini, suara nyaring terdengar antara langit dan bumi. Han Sanjian mengingat identitasmu dengan jelas. Kamu berasal dari alam dewaku. Ingatlah bahwa kekuatan Anda bukanlah yang terkuat. Han Sanjian menatap langit. Di antara portal yang ditenun dengan benang emas yang tak terhitung jumlahnya, seseorang perlahan melangkah maju. Saat dia berjalan keluar dari portal, langit dan bumi ditutupi dengan lapisan emas, membuat orang tidak berani melihat. Secara langsung, momentum agung langsung membanjiri Qin Yichen, dan orang-orang di sekitarnya bahkan lebih malu. Dengan tekanan yang begitu kuat, Qin Yichen tahu bahwa dia bukan lawan. Bawahannya bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi lawan. Mungkin mengandalkan tubuh ilahi, masih ada kesempatan untuk bertarung. Tetapi sekarang, Qin Yichen belum menemukan gagasan tentang tubuh ilahi. Pria itu melihat posisi Qin Yichen. Nama Anda Feng, kan? Apakah Anda keberatan dengan keputusan Mahkamah Agung saya? Qin Yichen menggelengkan kepalanya secara langsung. Tidak, aku sangat bersyukur memiliki tempat tinggal. Menghadapi lawan yang begitu tangguh, Qin Yichen hanya bisa memilih untuk menundukkan kepalanya. Bahkan jika dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia harus memikirkannya untuk orang-orang yang percaya di kuil penguasa cahaya. Jika Anda tidak mengambil tempat ini, apakah Anda akan kembali ke bidang bintang Ares, Dewa Perang, dan terus menjaga tanah seluas 1 hektar 3 poin? Bidang bintang yang telah dikembangkan oleh Ares, Dewa Perang, tidak memiliki masa depan. Satu-satunya cara bagi Qin Yichen untuk memperluas kuil cahaya adalah dengan meninggalkan perlindungan Ares, Dewa Perang. Bahkan dalam proses ini, perlu untuk tunduk pada banyak orang. Tetapi jika Anda tidak bisa mengalahkannya, tundukkan kepala Anda kepada orang lain, itu tidak memalukan. Melihat Qin Yichen berkata begitu, pria itu tertawa kecil. Jika kamu tahu urusan saat ini, kupikir lebih baik pergi ke matahari jika kamu memilih hari. Kamu segera membawa bawahanmu ke kota reruntuhan, dan jangan biarkan aku terlalu mengkhawatirkanmu. Beberapa kata terakhir digigit keras olehnya, tentu saja Qin Yichen tahu apa artinya. Di sini, dia tidak diterima.